Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Udhoyatmaja, Prodi Sistem Informasi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai change. Berikut presentasi saya. Ini dia presentasi saya mengenai change base memory. Nama saya Alvin Udhoyatmaja. Pertama-tama saya akan membahas Computer Memory System Overview. Lalu di dalamnya ada karakteristik of memory system, ada lokasi, ada eksternal dan internal. Internal contohnya ada change itu sendiri dan main memory, eksternal ada optical disk, magnetic disk, dan lain-lain. Unit transfer dan itu kapasitas. Biasanya dinyatakan dalam byte untuk memori kapasitasnya. Unit transfer itu untuk memori internal. Unit transfer sama dengan jumlah listrik yang masuk dan keluar dari model memori. Metode akses itu yang pertama ada sekuensial, itu memori diatur dalam unit data. Akses langsung seperti sekuensial, akses langsung melibatkan mekanisme baca tulis bersama. Akses acak, setiap lokasi yang dapat dialamatkan dalam memori memiliki mekanisme pengelamatan yang unik dan terhubung secara fisik. Lalu asosiatif yang terakhir adalah jenis memori akses acak yang memungkinkan seseorang membuat perbandingan lokasi bit yang diinginkan dalam sebuah kata untuk kecocokan tertentu. Lalu ada performa, ada 3 parameter performa, yaitu waktu akses, waktu siklus memori, dan kecepatan transfer. Berikutnya ada bentuk. Bentuk yang paling umum yaitu ada semiconductor memory, magnetic surface memory, optical, dan magneto-optical. Lalu ada karakter fisik. Itu beberapa karakteristik yang penting sebagai berikut. Contohnya volatile memory, non-volatile memory, magnetic surface memory, semiconductor memory, non-shareable memory. Lalu yang terakhir ada organization. Untuk memori akses acak, organisasi merupakan masalah desain utama. Dalam konteks ini, organisasi mengacu pada susunan fisik bit untuk membentuk kata-kata pengaturan yang jelas. Lalu berikutnya ada hierarki memori. Gambar di samping merupakan piramida hierarki memori. Penjelasannya itu semakin ke bawah, ukuran bitnya semakin berkurang, semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin cepat waktu pengaksesan, semakin kecil frekuensi pengaksesan memori oleh prosesor. Berikutnya ada change memory principle. Memory change adalah jenis memori yang sangat cepat yang bertindak sebagai penyangga antara RAM dan CPU. Ini menyimpan data dan instruksi yang sering diminta sehingga segera tersedia untuk CPU saat dibutuhkan. Memory change digunakan untuk mengurangi waktu rata-rata untuk mengakses data dari memori utama. Change itu berisi salinan dari bagian-bagian memori utama. Ketika prosesor mencoba membaca sebuah kata dari memori, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah tersebut ada di dalam change. Jika demikian, kata tersebut dikirim ke prosesor. Jika tidak, satu blok memori utama yang terdiri dari beberapa jumlah kata fix dibaca ke dalam change dan kemudian kata tersebut dikirim ke prosesor. Selanjutnya, yang ketiga, elements of change design. Itu meliputi yang pertama, change address, itu ada logical dan physical. Logical atau logis juga dikenal sebagai change virtual, menyimpan data menggunakan alamat virtual. Prosesor mengakses change secara langsung tanpa melalui MMU. Physical itu menyimpan data menggunakan alamat fisik memori utama. Salah satu keuntungan dari yang logis adalah kecepatan akses karena dapat merespon sebelum MMU. Kerugiannya itu sebagian besar sistem memori virtual memasuk setiap aplikasi dengan ruang alamat memori virtual yang sama. Artinya setiap aplikasi dapat melihat memori virtual yang dimulai pada alamat 0. Dengan demikian, alamat virtual yang sama di dua aplikasi yang berbeda mengacu pada dua alamat fisik yang berbeda. Oleh karena itu, memori change harus dikosongkan atau bit extra ditambahkan. Selanjutnya ada change size. Ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 biasanya bagian dari CPU itu sendiri, chip CPU yang tercepat dan ukurannya 8 KB dan sampai 64 KB kecil. Lalu ada level 2 level 3 yang lebih besar dari level 1, itu change extra yang dibangun antara CPU dan RAM. Terkadang level 2 itu dibangun dalam CPU bersama level 1 dan change level 2 level 1 itu lebih lambat atau membutuhkan waktu lebih lama untuk diakses. Dan semakin banyak memori level 1 dan level 2,
itu semakin cepat komputer berjalan. Dan mapping function. Karena ada lebih sedikit baris change daripada memori utama blok, algoritma diperlukan untuk memetakan memori utama blok ke dalam baris change. Ada 3 cara: direct. Direct itu cara langsung. Itu teknik paling sederhana, itu pemetaan secara langsung. Dan set asosiatif itu cara untuk mengatasi kerugian dari pemetaan direct atau langsung dengan mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuat ke setiap baris change. Ada set asosiatif, yaitu pemetaan asosiatif himpunan kompromi yang menunjukkan kekuatan pendekatan langsung dan asosiatif sekaligus mengurangi kerugiannya. Dalam hal ini, change terdiri dari kumpulan angka yang masing-masing terdiri dari jumlah baris. Berikutnya, replacement algoritma. Setelah change diisi, ketika blok baru dibawa ke change, salah satu blok yang ada harus terganti. Untuk pemetaan langsung hanya ada satu baris yang memungkinkan untuk blok tertentu dan tidak ada pilihan yang memungkinkan. Untuk teknik asosiatif dan asosiatif diperlukan algoritma pengganti. Nah, ini dia algoritma penggantinya. Ada 3, LRU, FIFO, dan LFU. LRU itu paling efektif, ganti blok di set paling lama berada di change, dan juga paling populer. Lalu ada FIFO, itu ganti blok di set yang paling lama berada di change, itu mudah diimplementasikan sebagai teknik round robin atau circular buffer. Yang terakhir ada LFU, ganti blok di himpunan yang mengalami referensi paling sedikit, dapat diimplementasikan dengan mengaitkan penghitungan dengan setiap baris. Berikutnya ada write policy, ada write drop dan write back. Write drop itu teknik paling sederhana. Semua operasi tulis dilakukan ke memori utama setelah change. Kendalanya atau rugiannya itu dapat menghasilkan lalu lintas memori yang substansial, itu menyebabkan kemacetan. Sedangkan write back itu meminimalkan penulisan memori. Pembaruannya hanya dilakukan di change. Banyak bagian dari memori utama tidak valid dan karenanya akses modul input-output hanya dapat diizinkan melalui change. Hal ini membuat sirkuit menjadi kompleks dan berpotensi menjadi hambatan. Itu tadi kerugiannya. Berikutnya ada line size. Ini alur dari line size. Ketika sebuah blok data diambil dan ditempatkan di change, tidak hanya kata yang diinginkan tetapi juga jumlah kata yang berdekatan diambil. Saat ukuran blok meningkat dari sangat kecil ke ukuran besar, rasio klik pada awalnya yang meningkat karena prinsip lokalitas yang menyatakan bahwa di data di sekitar kata yang direferensikan kemungkinan besar akan mereferensikan dalam waktu dekat. Saat ukuran blok bertambah, lebih banyak data yang berguna dibawa ke change, rasio hit akan mulai menurun. Bagaimanapun, karena blok menjadi lebih besar dan kemungkinan menggunakan informasi yang baru diambil jadi lebih kecil daripada kemungkinan menggunakan kembali informasi yang harus diganti. Itu ada 2 efek spesifik yang ikut bermain. Monggo dibaca sendiri. Dan terakhir, ini ada number of change. Ada multi level of change yang pertama, nanti yang kedua itu ada uninfinite versus split change. Yang pertama dahulu, pada kecepatan logika telah meningkat, maka menjadi mungkin untuk memiliki change pada chip yang sama dengan prosesor. Change on chip mengurangi aktivitas bus eksternal prosesor dan mempercepat waktu eksekusi dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Change 2 tingkat yaitu level 1 dan level 2, level 1 untuk internal, level 2 untuk eksternal. Potensi penghematan karena penggunaan chain level 2 bergantung pada hit rate level 1 dan level 2. Ini kekurangannya, penggunaan chain level multi-level pengrumit semua masalah desain, itu contohnya termasuk ukuran algoritma pengganti dan kebijakan penulisan. Berikutnya, telah menjadi umum untuk membagi change. Satu untuk instruksi, satu untuk data. Nah, keduanya itu ada level yang sama, yaitu level 1. Keuntungannya terpadu, change terpadu itu rasio hit lebih tinggi, itu menyimbangkan beban instruksi dan pengambilan data secara otomatis, dan hanya satu change saja yang perlu dirancang dan diterapkan. Tren mengarah ke change terpisah di level 1 dan change terpadu untuk tingkat yang lebih tinggi. Keuntungannya untuk change terpisah yaitu menghilangkan konflik change antara unit pengambilan atau dekode dan unit eksekusi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.